secara formal terkait dengan penyerahan itu baru dilaksanakan hari Selasa, tetapi pada hari Senin adik-adik sudah berada di sekolah, ya. Kalau bisa datang jangan terlambat, ya. Seingat saya jam pembelajarannya apa jam 7 saya lupa. Nanti coba saya tanyakan ke Bu Melati. Jadi datang sebelum siswa itu, pokoknya sebelum gerbang ditutup, ya. Silakan adik-adik ke sana. Adik-adik melakukan seperti itu. Jadi nanti intinya di hari Senin mungkin adik-adik akan diperkenalkan dengan guru pamong yang akan mendampingi adik-adik begitu. Sementara hari Selasanya kita secara formal menyerahkan ke sekolah. Oke, terkait dengan kegiatan di SMK Negeri 2, saya rasa kepala sekolahnya welcome begitu ya, baik kondisi di sana cukup kondusif gitu ya, dan saya kira nyaman untuk adik-adik melaksanakan kegiatan PLP di SMK 2. Cuman ingat saya mereka itu dari sisi mahasiswa PLP, ingat saya itu mereka pinginnya bukan dari prodi kepelatihan ya, karena dulu tuh pernah menyampaikan ke saya, Bu kalau bisa jangan jangan kepelatihan gitu, gitu loh. Saya sudah sampaikan ke Pak Rusli, tapi kok ternyata diberi kepelatihan, ya sudah mau gimana lagi begitu ya, karena yang mereka butuhkan tuh prodi apa gitu, bukan kepelatihan gitu. Tapi ya enggak apa-apa lah, karena mau enggak mau kan ini sudah diatur oleh pengelola PLP begitu. Terus yang membedakan kegiatan PLP ini, saya kira adik-adik juga sudah mengikuti pengarahan dari Pak Rusli begitu ya. Agak berbeda kegiatan magang PLP berdampak ini dengan yang tahun lalu ya. Jadi kalau tahun ini magang berdampak itu SKS-nya 20 SKS begitu ya. Sementara adik-adik melaksanakan kegiatan sebagai calon guru di SMK Negeri 2, adik-adik juga dituntut untuk membuat proposal berdampak seperti ketika adik-adik melaksanakan magang kemarin ya. Jadi sama, silahkan adik-adik mengangkat tema magang berdampaknya ini apa, karena itu akan keluar sendiri sebagai laporan di luar dari laporan akhir ya. Kalau laporan akhir itu kan pada umumnya menceritakan terkait dengan kondisi sekolah, sistem administrasinya seperti apa, pembelajarannya bagaimana, kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan kependidikan itu apa saja, itu laporan akhir yang umum. Nah, di samping itu ada laporan terkait dengan proyek yang adik-adik angkat. Nah, proyek ini dilakukan secara individual ya. Proposalnya, template-nya sudah saya share begitu ya. Jadi silakan nanti adik-adik menentukan proyeknya apa, atau misalnya kalau kemarin Pak Lusi menyampaikan membuat media pembelajaran atau mengembangkan e-modul begitu yang bisa bermanfaat atau digunakan oleh guru. Saya kira proyek pembelajaran ini enggak terlalu sulit karena adik-adik sudah mengembangkan modul ajar. Jadi ambil aja dari modul ajar yang sudah dikembangkan oleh adik-adik semua. Jadi tidak memberatkan kegiatan adik-adik yang harus fokus untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, gitu ya. Temanya silakan adik-adik menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah, ya. Kemudian terkait dengan kegiatan penyerahan ke sekolah, mungkin adik-adik membentuk kepanitiaan kecil, ya. Jadi yang biasanya dilakukan ada ketua kelompok begitu ya, mungkin minimal ada ketua dan wakil ya, yang nanti menjadi
kepanjang tanganan ya antara seluruh teman-teman dalam kelompok dengan pihak sekolah begitu ya. Jadi kalau ada informasi yang harus disampaikan ke sekolah untuk mahasiswa PLP, maka ketua dan wakil ini yang menjadi wakil dari adik-adik semua di sini. Ya, silakan membentuk itu, apakah perlu ketua, perlu wakil, perlu sekretaris, silakan adik-adik nanti menyesuaikan dengan kebutuhan di sana, ya. Kemudian selain membentuk ketua, wakil atau penanggung jawab ya untuk kegiatan PLP di SMK 2, adik-adik juga membentuk kepanitiaan kecil untuk pelaksanaan serah terima secara formal adik-adik ke sekolah ya. Karena acaranya seperti yang saya jelaskan tadi, ya paling tidak ada petugas terkait dengan pembawa acara, petugas doa, ya, petugas yang perlengkapan begitu ya, perlengkapan dalam hal ini nanti akan menyiapkan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA misalnya. Itu bagian perlengkapan. Jadi mungkin adik-adik tinggal menyetel videonya begitu ya. Termasuk background dari kegiatan PLP ini juga harus diwarnai dengan saya nggak tahu ada enggak background formal terkait dengan kegiatan PLP ini. Kalau ada nanti itu digunakan sebagai background pada kegiatan serah terima. Kemudian doa tadi sudah, kemudian apa lagi ya? Saya kira cuman itu panitiaan konsumsi adik-adik ya. Konsumsinya dikasih kue aja ya. Menghitung biasanya sih nggak semua guru dipanggil. Jadi guru yang hanya dilibatkan untuk guru pamong ya. Karena jumlah perwakilan guru mahasiswa dengan guru pamong itu lebih besar daripada tahun lalu, saya kira guru pamong yang diundang juga nggak akan banyak. Yang jelas kepala sekolah biasanya 4 wakanya, kemudian guru pamong yang terlibat di dalam pembimbingan mahasiswa PLP ditambah adik-adik sendiri. Ya, mungkin ditambah lagi adik-adik tambah petugas kebersihan aula itu tadi ya, karena mereka kan juga membantu adik-adik dalam menyiapkan ruangan. Sudah saya kira itu yang konsumsi yang perlu disiapkan. Kue aja sama aqua botol kecil itu aja yang 300 mili ya. Apalagi ya? Oke, terkait dengan kewajiban adik-adik di sekolah ya, selain adik-adik mengajar, tampilnya kan minimal 4 kali ya adik-adik, karena ini minimal 4 kali tetapi menyesuaikan juga dengan kondisi ya. Tapi saya kira nggak akan banyak ya tampilnya adik-adik di sekolah karena kebetulan di semester genap ini bertepatan dengan hari Lebaran ya, 1 hari Lebaran, dan ada banyak juga libur terkait dengan perayaan agama. Sebetulnya ini juga agak bahaya ya buat adik-adik karena khawatirnya jumlah tampil yang diwajibkan minimal 4 ini tidak tercapai ya, terutama anak boga ini jumlahnya ada 10 orang ya. Jadi saya khawatir capaian pembelajaran yang disampaikan minimal 4 kali itu tidak tercapai karena jumlah mahasiswa boga itu banyak ya. Kemudian yang kedua, di semester genap ini banyak liburnya ya. Nah, dengan mempertimbangkan libur yang banyak di semester ini,
saya berharap adik-adik bergerak cepat untuk berkoordinasi dalam menentukan penugasan pengajaran yang diberikan ke adik-adik semua, begitu ya. Nah, harapan saya ya seperti pada umumnya adik-adik sebelum tampil ya harus konsultasi ya terkait dengan persiapan mengajar atau modul ajar yang sudah disiapkan itu tadi. Sehingga pada saat waktunya mengajar tidak tertunda karena adik-adik belum siap, gitu ya. Sepertinya itu harus menjadi perhatian utama karena ya itu tadi saya sampaikan banyak waktu liburnya. Jadi kalau adik-adik bergeser, saya khawatir tampil yang minimal 4 kali ini tidak akan tercapai. Gitu ya adik-adik ya. Itu tolong menjadi perhatian adik-adik semua, begitu ya. Karena di dalam ketentuan penilaian itu jumlah tampilnya adik-adik itu minimal 4 kali. Tapi kalau misalnya ya itu tadi 4 kali itu tidak mutlak ya, jadi mengikuti dengan kondisi di sekolah. Artinya minimal 4 kali, tapi mungkin bisa lebih ya, bergantung dengan jumlah kelas paralel yang akan diajar di sana. Saya juga nggak tahu berapa kelas paralel untuk kelas 1, 2, dan kelas 3. Oke, saya kira itu apalagi ya, pembentukan panitia, kemudian pembentukan PJ kelas, sebentar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Adik-adik di sana ada 16 minggu ya, jadi dimulai tanggal 9 Februari sampai 15 Juni ya, selama pelaksanaan PLP di sana nanti akan dilakukan supervisi 3 kali ya. 2 di awal dan di akhir pada saat penyerahan dan penarikan, dan 1 di tengah ya. Kalau luringnya di awal dan di akhir, daringnya di tengah ya. Di tengah kira-kira kalau nggak salah tanggal di awal bulan April itu ada koordinasi dengan sekolah terkait dengan pelaporan pelaksanaan PLP yang ada yang dilaksanakan di SMK 2 ya. Saya kira itu. Terus tadi sudah proposalnya, adik-adik mempersiapkan proposal magang berdampak disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan yang ada di SMK 2, kemudian kaitan dan pembentukan panitia untuk serah terima mahasiswa. Saya kira itu adik-adik. Adakah yang mau ditanyakan terkait dengan kewajiban adik-adik bisa membaca di buku pedoman ya. Di buku pedoman di situ sudah tertulis adik-adik ini harus berkewajiban apa di sekolah ya. Itu ada poin A sampai poin I ya, mulai dari melakukan observasi terkait dengan struktur organisasi, kegiatan seremonial yang dilaksanakan di sekolah, ya. Oke, saya lupa mau menyampaikan juga, seingat saya nanti adik-adik akan mengisi logbook, ya. Oke, ini pengalaman ya, adik-adik sudah magang. Kalau di Boga itu sudah ada magang industri ya, yang terjadi ya sebelumnya pada saat kegiatan magang ini logbooknya malas diisi ya, logbooknya malas diisi, akibatnya nanti bendol di belakang, padahal logbook itu merupakan catatan harian kegiatan adik-adik semua dan harus dilengkapi dengan bukti gitu ya. Buktinya apa? Bisa dokumen, bisa dokumentasi begitu. Nah, saran saya supaya tidak kepontal-pontal untuk mengisi logbook selama 16 minggu ya. Sebaiknya setiap hari logbook itu diisi apa kegiatan adik-adik di sana
ya karena logbook itu ada nilainya. Ya, saya nggak tahu kalau di magang kemarin nilainya 25% dari penilaian total. Berarti adik-adik harus menyelesaikan logbook harian, begitu ya. Selain itu, apalagi tadi saya mau menyampaikan. Eh, Kalau nggak salah adik-adik juga dituntut untuk membuat video ya terkait dengan kegiatan atau aktivitas adik-adik selama melaksanakan kegiatan PLP di sekolah tersebut. Durasi video itu kalau nggak salah pendek ya supaya dia mengakumulasi semua kegiatan kegiatan PLP di sekolah ya otomatis eh, dipotong-potong videonya ya. Tapi benar-benar video ya, jadi bukan potongan dari dokumentasi yang adik-adik miliki ya. Jadi adik-adik harus membuat video. Itu kalau nggak salah tahun lalu seperti itu. Seingat saya yang tahun ini juga harusnya seperti itu. Saya belum melihat lagi komponen atau komposisi dari penilaian yang harus dilakukan untuk adik-adik semua ya. Jadi komponennya apa saja. Yang jelas ada logbook, kemudian laporan akhir. Kalau dulu itu laporan akhirnya kelompok, sekarang laporan akhirnya individu, begitu ya. Laporan akhirnya individu. Nah, saya memberikan saran untuk pembuatan data yang harus dikumpulkan untuk laporan akhir. Jadi data yang harus dikumpulkan untuk laporan akhir kan sebetulnya pada prinsipnya sama ya isinya semua karena ada sistematika yang sudah ditentukan oleh pihak institusi. Nah, supaya sumber datanya yang ditanyain nanti tidak bosen, tidak waleh begitu ya kalau orang Jawa. Nah, adik-adik apa namanya? Membuat strategi gitu ya. Kalau di SMK 2 Mojokerto itu ada 4, saya lupa 4 atau 5 prodi yang melaksanakan PLP di sana dibagi gitu ya. Yang prodi A nanti akan harus mengumpulkan data A. Prodi B mengumpulkan data B begitu ya. Dengan ditetapkan waktunya ya supaya pada ketetapan waktunya itu adik-adik bisa saling share data gitu ya. Nanti mengisikannya ke laporan akhir dengan dengan caranya masing-masing begitu ya. Ini kita mengantisipasi sumber data yang mau adik-adik tanyai ya terkait dengan data yang diperlukan untuk laporan akhir ya. Jadi supaya ya orang adik-adik semua ada 20 kalau bertanya ke bagian administrasi terkait dengan administrasi guru itu seperti apa ya lama-lama orangnya juga bosen gitu ya dan kondisinya menjadi tidak enak iki bolak-balik takok iki wingi takok saiki koncone liyane takok gitu ya nggak akan tidak nyaman begitu makanya dibagi seperti itu ya dilihat sistematika kebutuhan data yang diperlukan untuk laporannya itu seperti apa. Nah, silahkan ketua pengelola, ketua PJ atau ketua dari kelompok yang ada di sana akan menentukan ya prodi apa akan mengumpulkan data yang mana. Kemudian dikasih tenggang waktu. Nanti pada misalnya bulan April semua data harus sudah terkumpul begitu ya. Nah, setelah semua data terkumpul, saling berbagi data itu nanti. Nah, nanti menuangkannya dalam bentuk laporan akhir ya versinya masing-masing mahasiswa. Begitu ya. Itu harus disepakati, jangan bulan April pertengahan misalnya semua data harus terkumpul. Ada prodi yang tidak bertanggung jawab, belum sama sekali ya. Itu nanti akan menghambat ya pembuatan laporan akhir. Harapan saya nanti ketika adik-adik menyelesaikan kegiatan PLP di sekolah
Ya, kalau bisa ketika sudah ditarik jangan masih kembali ke sekolah lagi ya karena laporan akhirnya belum selesai dikoreksi oleh kepala sekolah begitu ya. Jadi nanti ketika di akhir adik-adik mau menyelesaikan kegiatan PLP biasanya laporan akhir itu ada tanda tangan yang harus dimintakan kepada kepala sekolah ya. Kepala sekolah tidak akan mau hanya menandatangani lembar pengesahannya tanpa membaca laporan akhir adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik meminta tanda tangan itu harus dilengkapi dengan laporan akhirnya karena kepala sekolah akan membaca ya, akan mungkin perlu merevisi apa yang sudah adik-adik tuangkan di dalam laporan akhir. Proses itu kan nggak bisa adik-adik memastikan Pak ini nanti diselesaikan 2 hari, kan tidak begitu. Kita kan juga akan mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh kepala sekolah. Minimal itu kita kasih waktu 1 minggu ya, berarti minimal 2 minggu sebelum berakhirnya PLP adik-adik sudah berproses pada memintakan tanda tangan di laporan akhir itu ya. Jadi 2 minggu itu harapannya 1 minggu itu dibaca oleh kepala sekolah, kemudian segera direvisi untuk kemudian di minggu yang terakhir adik-adik memintakan sudah bisa mendapatkan tanda tangan dari pihak sekolah ya. Jadi itu saran saya karena pengalaman yang sering terjadi di kegiatan PLP terkait dengan laporan akhir kendalanya di situ ya. Jadi udah selesai masih bolak-balik ke sekolah gitu ya untuk menyelesaikan tugas laporan akhirnya. Begitu ya adik-adik ya. Segera diatur bagaimana mendistribusikan tugas-tugas terkait dengan pengumpulan data untuk laporan akhir. Oke, sampai di sini kira-kira adakah yang mau ditanyakan? Izin Bu sebelumnya, Firman. jadi untuk struktural di PLP SMKN 2 Mojokerto sendiri udah terbentuk sebelumnya. Oke. Lalu mungkin untuk seremonial gitu, seremonial mungkin sekalian dari Senin itu kita berunding bareng-bareng teman-teman nanti buat MC dan lain sebagainya gitu. Betul. Nah, Ya. lalu soal ini sih Bu, mungkin banyak yang dibingungkan juga oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Ya. Mm-mm. Soal yang ini Bu, apa IA terus MOA dan Iya. SKS. Nah, itu yang mungkin sering dibahas dan banyak yang dibingungkan gitu bersama mahasiswa. Itu sebenarnya banyak yang simpang siur, ada yang katanya di DPL ini disuruh buat teman-teman mahasiswa yang mengerjakan, lalu di DPL satunya biar mahasiswa yang cuma ngupload. Nah, ini kalau untuk kita bagaimana gitu? Setahu saya itu menjadi tanggung jawab eh, dosen ya yang diserahi gini, kerjasama itu di UNESA punya perwakilan di masing-masing prodi adik-adik gitu ya. Nah, kemarin juga ada DPL yang menanyakan itu gimana nih IA dan MOA-nya gitu ya. Pak Rusli menyampaikan itu ditugaskan kepada em, penanggung jawab kerjasama yang ada di prodi. Kebetulan penanggung jawab kerjasama yang ada di prodi, infonya Pak Rusli juga dilibatkan sebagai DPL, gitu ya. Jadi nanti akan ada terkait dengan IA dan MOA itu nanti adik-adik akan dipandu ya untuk bagaimana menuangkan narasi pada template IA dan MOA. Nah, dalam pelaksanaan penandatanganannya karena itu minta IA dan MOA-nya itu ke apa
dinas pendidikan, setahu saya adik-adik yang melakukan itu, begitu ya. Jadi datang ke dinas pendidikan untuk berkoordinasi terkait dengan isi daripada template yang sudah dituangkan mengikuti konsepnya UNESA, ya. Nanti tinggal disesuaikan mana yang disetujui oleh pihak dinas pendidikan, mana yang tidak. Nanti adik-adik akan memperbaiki template-nya, kemudian memintakan tanda tangan ke dinas pendidikannya. Yang saya tahu kemarin, kalau nggak salah, malah bidang kerjasama itu memfasilitasi itu, artinya adik-adik nanti dipandu oleh penanggung jawab bidang kerjasama yang ada di UNESA untuk menuliskan narasi yang diperlukan pada template IA dan MOA. Begitu ya adik-adik. Nah, ini juga PR buat adik-adik, artinya IA dan MOA itu agak sulit biasanya. Ya butuh berulang-ulang untuk menyelesaikannya dengan pihak dinas pendidikan. Harapan saya kalau ini terutama sering itu yang saya dapat informasi ketika kita sudah menyerahkan ke dinas pendidikan dan kita kembali ke sana misalnya dengan jenjang jeda waktu 1 minggu, kadang itu belum selesai gitu ya. Belum selesai Mas, masih diproses begitu. Nah, itu yang terjadi memang. Nah, harapan saya beban untuk menyelesaikan IA dan MOA ini jangan hanya disandangkan ke ketuanya saja atau ke sekretarisnya atau ke wakil penanggung jawab yang ada di sekolah ya. Jadi kalau bisa ya bergiliran lah. Ya ini aku ketuanya mungkin sudah mendahului untuk menyerahkan ke dinas pendidikan. Kegiatan selanjutnya diwakilkan dengan teman-teman yang lainnya, begitu ya, sehingga semua adil gitu ya, memberikan kontribusi untuk menyelesaikan IA dan MOA-nya, gitu ya. Jadi yang namanya penanggung jawab ya, yang menjadi ketua atau penanggung jawab di SMK Negeri 2 ya nggak bonyok rek yo kayak gepuk-gepukan yoga rek, sakno rek gitu ya. Jadi harapan saya, ayolah kita berbagi begitu ya untuk menyelesaikan IA dan MOA. Tetapi terkait dengan penuangan narasi yang ada di IA dan MOA biasanya nanti dipandu mengumpulkan adik-adik begitu ya untuk memberikan pengarahan format kerjasamanya tadi. Gitu ya, Mas Firman ya. Yang lain-lainnya tolong diperhatikan ya. Saling berbagi, saling sharing ya. Ini adalah kerja kelompok begitu ya. Jadi tidak boleh ada yang muncul terlalu dominan ya, semua sama ya. Adik-adik di sini membawa nama ya. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak baik, kasihan adik kelas Anda ya, sudah tidak bisa lagi menggunakan sekolah itu sebagai mitra. Dijaga etika dan attitude-nya ya. Bukannya adik-adik harus jaim ke siswa ya, tapi tetap perlu menjaga jarak ya. Jadi menjaga jarak itu dalam arti ya adik-adik harus membatasi kapan waktunya adik-adik itu serius dengan siswa, kapan saatnya yang tepat untuk bersenda gurau dengan mereka ya. Karena kalau adik-adik kelolosan ya sudah lost doll di awal begitu ya, nanti bawaannya anak-anak atau siswa itu nggak ada hormat-hormatnya dengan adik-adik semua gitu ya. Istilahnya kalau orang Surabaya anak-anak itu jadi ngelamak gitu ya.
dikasih ati ngerogoh rempelo. Kalau sudah seperti itu kejadiannya, adik-adik terlalu losdol, udah susah nyetir mereka lagi, begitu ya. Jadi tolong itu dijaga, bukan terus kita jaim seperti itu, tidak, tapi memang perlu kita di awal apa namanya mengatur jarak dengan siswa tadi. Please nggak usah bikin cerita macam-macam di SMK ya, berkasus ya, mungkin anak kepelatihan mungkin pernah mendengar kakak tingkatnya begitu ya, ini ada sudah berkasus sampai lah ke polisi sampai ditahan loh rek gitu ya. Jadi tolong dijaga nama UNESA ya adik-adik ya, is hubungan guru dengan murid ya hanya sebatas guru dan murid ya. Kalau misalnya adik-adik ada yang kos misalnya dilalah deket rumahnya siswa begitu ya, apa siswa putri gitu ya, dan memberikan kesempatan pak gurunya gitu ya untuk ayo pak kita berangkat sama-sama ke sekolah, wis gak usah ya, wis gak kate seperti itu ya, jadi masalah nanti ya. Jadi tolong itu diperhatikan ya semuanya ya, dijaga karena kejadian ini sudah pernah terjadi ya, dan kasusnya itu sampai ke polisi loh rek ya, sampai sampai ke kasus hukum ya. Jadi tolong itu diperhatikan ya. Kalau nanti apa mau menjalin hubungan yang khusus ya enggak apa-apa nanti ya setelah selesai PLP-nya boleh ya, tapi kalau selama PLP wis nggak usah macem-macem ya. Status hubungan adik-adik itu hanya sebagai guru dan siswa itu saja gitu ya. Jadi adik-adik ini perjalanannya masih panjang ya, jangan mengecewakan orang tua adik-adik gitu ya, kasihan sudah orang tuanya sudah apa membiayai dan memiliki harapan yang adik-adik, jadi tolong itu dijaga gitu ya. Saya kira itu yang perlu saya ingatkan untuk pengarahan di awal ini. Mungkin dari adik-adik ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, boleh pakai digital enggak apa-apa. Atau nanti fakta integritas toh itu kan buat ini ya, buat laporan ya, atau dibutuhkan di mana itu fakta integritas itu? Oh, sudah sudah punya template-nya untuk mengisi fakta integritas? Sudah, oke. Okay. Kalau sudah punya template-nya, bisa besok pada saat serah terima ya. Jadi adik-adik menyiapkan ya. Kalau misalnya bisa ditulis tangan ya enggak apa-apa, yang penting apa formatnya itu diserahkan ke saya, nanti saya tanda tangani, nanti adik-adik akan mengisi dengan cara tulis tangan. Ingatku boleh kok tulis tangan gitu ya. Iya, boleh kan tulis tangan. Jadi adik-adik besok siapkan berkas pantak apa format fakta integritasnya. Nanti saya serah terima itu sekalian saya akan memberikan tanda tangan di situ ya. Kalau kelupaan ya enggak apa-apa, nanti soft file aja akan saya tanda tangani dengan dari saya ya, pokoknya soft file itu. Gitu ya. Oke, ada lagi? Adik-adik hari ini katanya sudah ke sekolah, betul begitu? Siapa kemarin? Uh, siapa yang ke sana? Iya. Oke, jadi 3 orang. Ketemu siapa? Oke, Ibu Melati itu nanti yang apa namanya
waka kurikulum yang bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan PLP-nya di sekolah. Bu Melati orangnya baik kok. Ya ya, seperti performannya ya. Jadi sabar begitu ya. Dan ya tanggung jawablah ke mahasiswa PLP. Oke, yang disampaikan Bu Melati tadi apa? Ya, harus mengikuti. Ya, betul. Ya, memang eh, tug- kalau adik-adik baca tugas adik-adik atau kewajiban adik-adik selama PLP itu yang disampaikan Firman tadi ada semua gitu ya, membantu guru dalam mempersiapkan pembelajaran, membantu atau berpartisipasi untuk kegiatan pembelajaran di luar pengajaran seperti kurikuler, ekstrakurikuler dan sebagainya ya. Eh, Mungkin kerapihan ya, rambut ya, eh, tolong dipotong pendek yang rambutnya masih panjang-panjang begitu ya. Pakai sepatu mungkin kalau itu apa dilihat kondisinya lah ya, dilihat kondisinya. Kalau adik-adik mau pakai sepatu casual, adik-adik lihat habitnya dulu di sekolah itu seperti apa begitu ya. Jadi nanti mungkin pada hari-hari tertentu adik-adik ada yang harus menggunakan sepatu pantofel misalnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu diamati di awal ya, bisa dilakukan mulai hari Senin. Demikian juga dengan uniformnya ya, biasanya dihimbau sekolah pada hari apa menggunakan uniform apa begitu ya, itu diikuti saja gitu ya. Kalau tadi sudah disampaikan wajib menggunakan alma mater, jas alma mater untuk kesempatan-kesempatan tertentu itu juga dilakukan ya. Kemudian kalau adik-adik mungkin ada yang sampai harus kos begitu ya di SMK di Mojokerto, ya carilah lokasi yang tidak terlalu jauh sehingga mobilitasnya ke SMK 2 itu tidak sampai terjebak oleh macet ya. Jadi cari lokasi yang dekat-dekat, jangan terlalu jauh, karena saya dulu pernah ke sana, jalan jalan menuju SMK 2 Mojokerto itu kecil ya, dan banyak truk-truk yang mengangkut tebu kali ya. Nah, udah jalannya kecil, kemudian kalau kita nyalip-nyalip juga agak sulit di sana itu. Sehingga kalau bisa cari lokasi kosnya itu yang dekat dengan sekolah, sehingga tidak terhambat dengan lalu lintas yang macet begitu. Gitu ya adik-adik. Ada lagi yang mau disampaikan? Jadi sudah pasti penyerahannya hari Selasa. Cuman waktunya jam berapa nanti coba saya tanyakan lagi ke Bu Melati. Kemudian mulai Senin besok, sebentar ya Dona. Mulai Senin besok silakan berkoordinasi dengan petugas yang bertanggung jawab terkait dengan penggunaan aula ya, menyiapkan perlengkapannya dan sebagainya ya, supaya nanti pada hari Selasa pagi adik-adik bisa melaksanakan kegiatan serah terima tanpa hambatan. Dona, apa yang mau disampaikan? Berarti kalau untuk tanda tangan di proposalnya juga nggak apa-apa digital nggih Bu. Karena kan Nggak kita apa-apa. perlu observasi dulu.
Iya, enggak apa-apa. Nanti digital kirim soft file ke saya dalam bentuk Word ya, supaya aku nggak usah. Nek kamu dalam bentuk PDF, aku lah ada convert PDF ke Word ya. Jadi kamu ngirimnya dalam bentuk Word gitu ya. Nanti saya tanda tangani. Oke, tadi seperti yang disampaikan Firman, ya etikanya, attitude-nya, ya hubungan antara mahasiswa PLP dengan guru, mahasiswa PLP dengan anggota masyarakat sekolah yang lainnya itu juga harus tetap dijaga dengan siswa terutama ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin terkait pesan yang dititipkan oleh Bu Melati untuk pelaksanaan PLP di sana. Bentar, Firman. Tadi Firman ke sekolah menyerahkan surat ini ya, surat pengantar. Surat pengantar apa? Oh, ya 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 ya. Soalnya kemarin saya juga sudah menyampaikan ke Bu Melati bahwa tanggal ini kan tanggal 6 ya, tanggal 5 kemarin ada pertemuan antara kepala sekolah ya, sekolah mitra terutama kepala sekolah dengan pihak universitas. Saya sudah sampaikan ke Bu Melati, saya sudah sampaikan juga link Zoom-nya. Ternyata hari ini tadi pagi saya tanyakan Bu Melati nggak bisa datang, nggak bisa ikut kegiatan Zoom. Kemudian saya sampaikan, saya tanya apakah sudah disampaikan sebelumnya ke Bapak siapa Muklosin, siapa sih? Siapa namanya lupa saya. Muklason sudah disampaikan tetapi mungkin beliau ada kegiatan jadi tidak bisa hadir. Bu Melati juga nggak bisa hadir begitu karena mungkin sedang kuliah juga sudah sedang berproses kuliah. Tapi sudah disampaikan bahwa ada kegiatan. Tapi kalau adik-adik sudah menyampaikan surat tugasnya ya pelaksanaan PLP ya baguslah ya artinya sudah didului dengan adik-adik ke sekolah begitu ya. Oke, saya kira itu ya Firman dan teman-teman sudah cukup ya pengarahannya begitu. Bisa saya akhiri kegiatan pertemuan hari ini untuk pengarahan. Silakan nanti hari Senin kalau bisa datang jangan terlambat. Sekolah mulai pukul berapa, Firman? 7 ya? Sebelum pukul 7 lah adik-adik datang ya. Nah itu ya, semua yang lainnya. Adakah yang kos di sana? Ada yang kos? Ada yang kos di sana? Atau PP? Ada ngekos, Bu. Ada yang kos? Ngekos, Bu, ngekos, Bu. Oke, kalau ada yang kos ya kalau bisa selambat-lambatnya hari Minggu ya sudah di sana begitu ya karena adik-adik kan juga harus menyiapkan tempat kosnya begitu ya. Jadi ada tenggang waktu di sana jangan tulak dari lokasi yang terlalu jauh ya supaya kita memberi kesan baik lah jangan sampai hari pertama kesannya sudah nggak enak gitu ya nanti akan berdampak ke kegiatan selanjutnya. Baik adik-adik, saya kira cukup pertemuan malam ini. Terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pengarahan pelaksanaan PLP. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, selamat malam Terima kasih, adik-adik. Bu. Iya, Selamat malam, Bu. saya Liv ya.